Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Yuda apa ini? Belakang ini. Wahyu. Wahyu masih semangat Wahyu? Masih. Semangatnya mana? Ngantuk. Kayaknya tadi habis tidur yuk. Kita masuk ke bahasa Indonesia ya. Kemarin gimana? Udah belajar yang satu harimau ya? Udah. Udah belajar nulis? Udah. 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 Sekarang masuk ke wawancara. Apa sih itu wawancara? Apa? Interview. Interview kerja. Wawancara adalah percakapan yang terstruktur antara dua pihak atau Lebih. ngobrol lah, bahasa kita ngobrol. Satu wawancara itu satu pihak mengajukan pertanyaan, satu Jawab. menjawab. Kayak contohnya saya ini mau wawancarai kalian. Contoh, kalian ini udah mandi belum? Belum. Udah. Belum? Belum. Wahyu nih belum mandi. Wahyu belum mandi ya? Belum. Ya. Itu contoh wawancara itu ada yang bertanya, ada narasumber. Kalau cuma bertanya itu apa namanya? Ya bertanya, bukan wawancara berarti. Tujuan wawancara itu untuk mengumpulkan informasi, mengevaluasi seseorang, atau pemahaman bersama tentang suatu topik. Bukan topik ya. Topik itu pembahasan suatu masalah. Tujuan wawancara itu banyak. Ada perekrutan karyawan, itu namanya interview. Terus ada penelitian atau jurnalistik, ada evaluasi atau penilaian, atau pengumpulan data dan informasi, ada konseling atau terapi. Bayu, wawancara dalam perusahaan itu namanya apa yuk? Untuk merekrut karyawan apa namanya yuk? Ya, ada yang tahu apa namanya? Interview. Apa yuk? Interni. Apa yuk? Apa kalian? Interview. Apa yuk? Interview. Interview. Ada banyak tujuan wawancara. Penelitian jurnalistik, pewawancara meneliti pewawancara atau peneliti atau jurnalis berusaha mendapat informasi, fakta atau pandangan dari narasumber. Contohnya, di sini banjir, ada wartawan yang meliput. Itu termasuk wawancara bukan? Wahyu, wawancara apa bukan yuk? Wawancara. Apa? Hanya jangan ngantuk yuk. Terus ada evaluasi atau penilaian digunakan dalam konteks pendidikan. Misalnya wawancara masuk universitas. Terus konseling atau penilaian kerja, kinerja untuk memahami lebih dalam potensi masalah atau kemajuan seseorang. Ada lagi pengumpulan data dan atau informasi. Ini hampir sama kayak wartawan, kayak jurnalis. Berbagai bidang seperti survei, investigasi atau studi kasus. Ada konseling atau terapi, menggunakan cara memahami masalah klien, menjelajahi emosi dan membimbing mereka menuju solusi. Ini kayak
Kalian datang ke dokter itu ditanya nggak sakit apa? Sakit apa sih? Ceil? Sakitnya apa? Sakit hati? Dari kapan? Dari kemarin? Penyebabnya apa? Banyak minum? Es. Nanti obatnya minum Rumput. paracetamol. Ini termasuk wawancara yang apa? Apa? Kan tadi ada evaluasi, ada rekrutmen karyawan, ada pengumpulan data, ada konseling atau terapi. Bener apa salah? Bener apa salah? Ayo, bener apa salah? Yang bener apa? Konseling. Wawancara itu ada ciri-ciri utamanya. Apa itu? Yang pertama, interaksi langsung, melibatkan komunikasi tatap muka atau melalui video, telepon yang memungkinkan pewawancara mengamati bahasa tubuh, respons non verbal. Jadi bukan kamu di masjid, saya di masjid, ini di sini. Tatap muka enggak? Termasuk wawancara enggak? Kalau melalui video call contoh, wawancara bukan? Apa? Yang kedua, tujuannya yang jelas. Wawancara itu enggak ala kadar kalian nanya apa dan sebagainya, itu enggak. Harus punya tujuan yang jelas. Kamu sudah mandi belum? Sherlyn, apa tujuan saya ini nanyain Sherlyn sudah mandi apa belum? Kalau belum mandi temennya Mbak Bang A. Terus peran yang jelas. Ada wawancara yang aktif bertanya, narasumber kandidat yang menjawab. Jadi wawancara ini harus banyak bertanya, bukan karena stres ya emang tugasnya seperti itu. Selanjutnya ada struktur bervariasi. Wawancara bisa sangat terstruktur dengan daftar pertanyaan telah disiapkan. Jadi wawancara itu sudah menulis. Seumpamanya, Sherlyn sudah mandi belum? Ya, tanya lagi di sini. Sherlyn sudah makan belum? Sudah. Tanya lagi sini. Kegiatan hari ini apa Sherlyn? Ini sudah ditulis dalam buku, dalam catatan. Jadi apa yang mau ditanyakan itu sudah terstruktur. Paham? Apa? Jadi wawancara itu harus terstruktur. Singkatnya, kesimpulannya, wawancara adalah alat komunikasi yang kuat dan serbaguna untuk mendapatkan informasi mendalam dan membuat keputusan berdasarkan interaksi langsung. Kalau interaksi nggak langsung, ya wawancara melalui video call. Kan nggak langsung sama orang ketemu kan? Tadi yang bertanya kan? Gimana? Ada yang bertanyakan? Wahyu ada yang bertanyakan? Ada yang tanya enggak? Ada yang tanya. Tadi udah selesai tanya. Tanyalah sekarang. Apa masalah sistem pencernaan apa yang ini? Gak apa-apa, terserah. Apa? Sakit hati. Ya, ada yang tanya enggak?
apa saya yang bertanya? Tanya. Udah, silakan tanya. Wawancara atau apa, Pak? Apa? Fungsinya Fungsinya wawancara. Kan tadi udah dijelasin tujuan wawancara. Apa tadi yang pertama? Interview perekrutan karyawan. Yang pertama. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian. Yang keempat, pengumpulan data. Dan yang terakhir, konseling. Ayo, ditanya lagi. Bagus pertanyaannya. Boleh semuanya. Apanya? Tanyanya boleh semuanya. Boleh. Silakan. Apa mau tanya? Ciri-cirinya? Udah. Cukup? Ada yang tanya lagi? Mungkin cukup sekian. Dari saya, coba siapin. Siap, berdoa mulai.